Assalamualaikum ya. Kita akan membahas peluang yang terutama yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang permutasi siklis, yaitu siklis itu apa? Melingkar ya. Oke. Jadi contoh-contoh yang melingkar itu susunan orang duduk melingkar gitu ya. Terus susunan pernik-pernik dalam gelang misalnya gitu ya. Oke? Oke. Oke, contohnya gini deh. Saya punya lingkaran, saya bikin lingkaran misalnya di sini. Ini ada melingkar gitu ya. Misalnya di sini di lingkaran itu ada orang-orang yang duduk nih. Misalnya saya kasih ini orang, di sini ada orang gitu ya. Ini ada orang. Ini ada orang gitu ya. Ini duduk melingkar seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Sampai banyak. Gitu ya. Oke, terus sampai banyak. Nah, ini orang pertama, ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga, ini orang keempat, ini orang kelima, terus sampai ini nanti orang ke N. N itu ya jumlahnya orang berapa gitu ya. Susunannya banyak susunan. Jadi susunannya itu nanti susunannya itu rumusnya adalah N kurangi 1 faktorial. N itu apa? N itu ya banyaknya elemennya atau banyaknya orang kalau di sini gitu ya. Ya banyak elemen yang melingkar. Jadi susunannya adalah N kurangi 1 faktorial. Oke, cuman itu aja rumusnya. Oke, kita kasih kotak bro, biar tidak lupa bro. Sip, gitu ya. Oke, itu rumusnya apa? N min 1 faktorial. Contoh mas, boleh. Ini dia, udah saya kasih contoh di sini yuk. Ada 4 orang. Ada 4 orang duduk pada kursi yang disusun melingkar. Terus berikutnya ada berapa banyak susunan yang dapat dilakukan? Berarti ada 4 orang, berarti N-nya ada 4. Yuk kita jawab di sini. Yuk. JWB bro, jawab. Berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 4 ya. Berarti N-nya ada 4. Berarti nanti jawabannya adalah N min 1 faktorial. Berarti sama aja 4 kurangi 1 ya. N-nya 4 berarti 3 faktorial. Berarti 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Sip, berarti jawabannya berapa? Ayo, 6. Oh cere. Oke, bisa ya sampai sini. Jadi ada 6 susunan atau 6 cara gitu ya. Sip, ada 6 cara atau 6 susunan. Gampang ya? Gampang. Lagi mas, boleh. Yang kedua yuk. Ada 3 pria dan 3 wanita akan duduk melingkar. Ada berapa cara mereka duduk? Bila jawab pertanyaannya susunannya bebas. Nah, ini gampang. Yuk kita jawab dulu deh. Jawab. Yang A bebas katanya. Yang A susunannya bebas. Bebas itu berarti kalau bebas berarti N-nya ada berapa totalnya? N-nya itu ada 3 tambah 3 itu 6 gitu ya. Jadi nanti jawabannya adalah N min 1 faktorial. Berarti N-nya itu 6. 6 kurangi 1 5. Berarti 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali berapa sah? 1. Berapa hayo? Betul. Berapa? 120 5 20 kali 3 60 kali 2 120. Berarti ada 120 cara atau susunan boleh. Cara boleh, susunan boleh. Sip. Yang berikutnya, yang B yuk. Yang B itu apa nih? Ketiga pria harus berdampingan. Jadi ketiga pria harus berdampingan. Nah, jadi nanti ketiga pria ini dianggap satu satuan nanti ya. Kalau 3 prianya sendiri, nah kita hitung 3 prianya ini nanti bisa disusun gini yuk. 3 pria untuk 3 pria sendiri. Ini 3 pria sendiri berarti susunannya adalah ya 3 permutasi 3 ya, atau dibikin gini nih. Kalau pakai yang pengisian tempat gini, boleh. Ini khusus untuk pria, 3 pria berarti duduknya kan harus berdampingan, jadi ini jadi satu kesatuan gitu kan ya. Jadi nanti ada 3 kemungkinan prianya ya, karena ada 3 berarti awal yang duduk di kursi yang pertama untuk deretan pria, berarti ini ada 3 kemungkinan. Karena sudah duduk 1 tinggal ada 2 kemungkinan ya enggak nih? Ada 1 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Oh, jadi untuk susunan prianya sendiri 6. Gitu ya. Sip. Nah, sekarang yang saat melingkar. Untuk yang melingkarnya, untuk yang melingkar. Jadi nanti ilustrasinya gini yuk. Saya punya lingkaran nih gini misalnya. Saya bikin lingkarannya. Nah, seperti ini. Terus ada wanita saya pakai warna apa ya, kuning.
Wanitanya pakai warna kuning ya, biar imut. Nah, sini ada wanita. Ini wanita. Nah, terus ini ada wanita. Ada wanita, di sini ada wanita nih. Ada wanita, ada 3 wanitanya. Prianya menggerombol di sini ya, menggerombol. Ini pria. Ini pria. Ini pria. Jadi prianya itu gerombol di sini. Pria semuanya nih. 3-3-nya. Kenapa? Prianya harus berdampingan. Wah, prianya setia antar satu pria dengan pria yang lainnya. Jadi dia berdampingan. Ini prianya. Jadi ini dianggap satu kesatuan ya. Berarti nanti n-nya kalau kita hitung, nilai n-nya itu berapa? N-nya bukan 6 kayak ini. Jadi n-nya itu berapa? 4. Kenapa ini? 1, 2, 3 nih. 1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini dianggap satu kesatuan. Jadi ini 4 gitu ya. Jadi nanti hasilnya lah n min 1 faktorial. Jadi nanti tinggal 4 kurangi 1 di 3 faktorial. Jadi berapa nanti? 3 kali 2 kali 1, yaitu berapaan? 6. Untuk siklisnya ada 6. Untuk susunan pria sendiri yang 3 ini ya kayak gini nih, susunannya 3 pria itu ada 6 juga. Jadi nanti totalnya adalah ya 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 36. Jadi nanti susunannya adalah 36 cara atau susunan. Paham gitu ya? Jadi tadi langkahnya yang pertama, cari susunan 3 pria dulu. Seperti ini. Terus habis itu melingkarnya 3 prianya dianggap satu kesatuan. Gitu ya. Jadi n-nya bukan 6, jadi n-nya 1 2 3 4. Lanjut ya, kita akan belajar tentang kombinasi. Sekalian sudah belajar tentang permutasi. Apa bedanya gitu ya? Kalau kombinasi itu gini. Susunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kita akan mencari banyaknya susunan dari sebuah unsur tertentu tapi urutannya tidak diperhatikan gitu ya. Oke. Rumusnya gini. Rumusnya kalau ditulis itu n kombinasi C. Ini kombinasi itu C ya, combinasi R. Ini n kombinasi R bacanya, atau boleh nulisnya gini, n kombinasi R. Gini boleh ya. NR-nya di samping kiri, samping kanan boleh, sama atas sama bawah boleh. Rumusannya ini jadi ini gini nanti, n faktorial. Gitu ya, dibagi dengan n min R faktorial. N kurangi R terus kalikan R faktorial. Oke, sip. Ini dia. Kasih kotak dulu, bro. Biar tidak hilang. Sini yuk. Oke, contoh mas, contoh boleh. Sini yuk. Contoh ya. Kalau kalian misalnya punya gini, 8 kombinasi 3 misalnya ya. 8 kombinasi 3. Berarti artinya n-nya itu 8, r-nya di 3. Kalau masukin rumus ke sini berarti nanti n faktorial berarti 8 faktorial. Seperti ini. Dibagi dengan n min r. N min r, r-nya itu 8, r-nya di 3. Berarti nanti 8 kurangi 3. Jadi berapa kali? 5. Langsung saya tulis gini. Kali r-nya berapa? 3. Kalau diperhatikan lihat bawahnya 5 tambah 3 berapa? 8. Jumlah yang bawah pasti sama dengan yang atasnya gitu ya. Kalau kita hitung, berarti nanti ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop. Sampai sini aja. Dibagi dengan 5 faktorialnya biarin karena mau dicoret sama yang atas. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Yuk, yang bisa dicoret nih. 3 kali 2 kali 1 berapaan? 6. Juga 6 juga. Ya enggak? Coret dulu. Tinggal 8 kali 7 berapa? 6. 56. Sip. Gitu ya. Oke. Kalau nggak lagi mas, contoh lagi mas, boleh coba perhatikan 8 kombinasi 5 sekarang. Yuk kita hitung. Berarti n-nya itu 8, berarti 8 faktorial dibagi dengan n min r, berarti 8 kurangi 5 jadi berapa? 3 ya, berarti 3 faktorial. Ini 5 faktorial. Ya nggak tuh? Ini kan n kurangi r, n-nya 8, r-nya 5, 8 kurangi 5 jadi 3, r-nya 5 gitu ya. Sip. Kalau diperhatikan sama ini dengan atasnya, ya nggak?
pasti nanti hasilnya sama pasti. Ini kan 8 faktorial 5 faktorial kali 3 faktorial, ini juga 5 faktorial dikali 3 faktorial, sama pasti hasilnya ya. Kalau nggak percaya yuk kita hitung 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, udah berhenti. Kenapa? Di bawahnya ada 5 faktorial ya. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial, yang sama coret gitu kan. 5 faktorial 6 itu 3 kali 2 kali 1, 6 juga bawahnya 6. Nah 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 8 kali 7 berapa? 50 kan. Nah sip, sama ya. Ternyata sama. Kalau diambil kesimpulan ternyata 8 kombinasi 3 dan 8 kombinasi 5 itu sama. Jadi kalau diambil kesimpulan nanti satu di sini 8 kombinasi 3 itu ternyata sama aja dengan apa? 8 kombinasi 5. Lihat, 3 tambah 5 berapa? 8. Jadi artinya kalau penjumlahannya itu sama dengan n, penjumlahannya dengan n itu hasilnya sama. Nanti kalau kalian punya gini, misalnya saya punya 7 kombinasi 4, ini akan sama aja dengan 7 kombinasi berapa? Coba ayo. Betul, 3 gitu ya. 7 kombinasi 3. 4 tambah 3 berapa tuh? 7. Jadi jumlahnya harus sama dengan atasnya. Kalau saya punya gini yuk, 10 kombinasi 2, ini pasti akan sama dengan berapa? 10 kombinasi 10 kurangi 2 ada 8. 2 tambah 8 berapa? 10. Pasti gitu ya. Sip. Gitu ya. Ini penting nih diingat-ingat ya. Penting. Sip, ini diingat-ingat nih, gitu ya. Sebenarnya untuk mempercepat penghitungan bisa kalian kerjain pakai gini yuk. Misalnya kalian ditanyakan gini, 8 kombinasi 3, artinya ini 8-nya turun 3 kali. Jadi gini, 8 terus 7 terus 6, turun 3 kali, 1 2 3 ya. Terus angka 3-nya tuh turun tuh, 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1. Kalau dicoret, ini coretnya enggak? 8 kali 7 berapa? 56. Loh, sama kan dengan ini ya. Jadi boleh hitung gitu. Lagi mas, contoh lagi mas. Boleh, yuk contoh lagi. Kalau saya punya gini misalnya, 8 kombinasi 2. Kalau pakai rumus kan gini, 8 faktorial ya enggak? Dibagi bawahnya 8 kurangi 2 berapa? 6 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti kalau kita hitung nanti jadinya 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi bawahnya adalah 6 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Yang bisa dicoret. Mana nih? Ini coret ya enggak? Ini coret. Jadi berapa? 8 bagi 2 4. 4 kali 7 berapa? 28. Sip. Gitu ya. Oh, kalau pakai cepetnya ya, pakai cepetnya. Ini pakai cepetnya gini. 8 kombinasi 2. Jadi artinya 8-nya turun 2 kali. 8 turun yuk. 1 2. 2 kali gitu ya. 8 terus 7. Ini 1, ini 2. 2-nya turun 2 kali 1. Gitu aja. Kan coret juga nih. Coret jadi berapa? 4. 4 kali 7 berapa? 2 ada 8. Loh, sama tak? Loh. Sama pasti. Sama. Oke, lope. Gitu ya. Lagi mas, contoh lagi mas. Boleh. Kalau seandainya kalian punya gini, 10 kombinasi 3, berarti artinya 10 turun 3 kali. 10 terus 1 turun, terus 1 turun lagi, jadi ada 8. 1 2 3, 3-nya turun. 3 kali 2 kali 1. Gitu aja. Yang bisa dicoret. 9 bagi 3 berapa? 3. 10 bagi 2 berapa? 5. Tinggal dikalikan. 5 kali 3 kali 8. Ayo berapa? 5 kali 3 kali 8. Betul ya, 120. Gitu ya. Sip. Oke. Oke, sekarang contoh soal cerita ya. Caranya ini contoh soal ceritanya ya. Ini ada 2 soal. Ini dengan cara yang berbeda. Lihat, perhatikan. Yang pertama, dari 5 orang dipilih 2 pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Gitu ya, tanpa memperhatikan jabatan, bebas ya, nggak ada jabatannya. Yang kedua, dari 5 orang dipilih ketua dan sekretaris. Berarti dipilih dua orang dengan jabatan, yaitu ketua dan sekretaris. Ada berapa cara memilihnya?
Oke, jadi yang pertama itu tanpa memperhatikan jabatan, yang kedua dengan jabatan. Lihat, kombinasi itu digunakan tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya urutan, tapi jabatan juga bisa ya. Jabatan ataupun urutan ini bisa di sini. Nah, jabatan atau urutan, nah, urutan atau jabatan. Nah, gitu. Jadi ini tanpa memperhatikan apanya tadi? Jabatannya. Jadi pakainya apa? Kombinasi. Yuk kita jawab, Bro. Nah, JWB. Nah, JWB. Jawab. 5 berarti artinya gini ya. Dari 5 orang dipilih berapa? 2. Berarti nanti hasilnya adalah 5 kombinasi 2. Pakai cara cepat seperti ini boleh. Berarti 5-nya turun 2 kali. 5 terus kali 4. 1 2. 2-nya turun 2 kali 1. Gitu kan? Kita coret yuk. Nah, coret. Jadi berapa ini? 2. 5 kali 2 berapa? 10. Sip, gitu ya. Jadi ada 10 cara memilihnya. Itu kalau dia tanpa diperhatikan jabatannya. Oke, sekarang yang berikutnya. Dari 5 orang dipilih ketua dan sekretaris. Bedakan ya. Kalau ini tadi yang pertama itu tanpa jabatan. Kalau yang kedua ini dari 5 orang dipilih yang satu ketua, yang satu sekretaris. Berarti ada jabatannya. Kalau ini bukan pakai kombinasi tapi pakai permutasi ya, sengaja saya bikin 2 biar kalian bisa membedakan. Kalau yang tanpa jabatan kombinasi, kalau ada jabatan atau urutan dia itu adalah permutasi. Berarti ini 5 permutasi berapa? 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita tulis nanti 5 faktorial dibagi rumusnya apa? N kurangi R gitu ya. 5 kurangi 2 berapa? 3 faktorial. Berarti 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop. Nah, ini bawahnya 3 faktorial. Oh, cereh, kita coret, Bro. Nah, coret. Habis tinggal 5 kali 4 berapa, hayo? 20. Jadi nanti ada 20 cara. Gitu ya. Sip. Misalnya bisa. Gitu ya, bedakan. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, tanpa memperhatikan jabatan atau urutan. Kalau permutasi itu ada jabatan atau urutannya. Sampai sini, assalamualaikum, see you, dadah.